Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, mari sama kita mensyukuri terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Seberapapun nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, itu adalah nikmat yang terbaik. Sebab terbaik menurut Allah sudah pasti terbaik bagi kita. Tapi terbaik menurut kita belum tentu itu terbaik di hadapan Allah. Oleh karenanya apa yang telah Allah berikan kepada kita itu adalah sudah yang terbaik. Dan bagaimana cara kita menerima dan mensyukurinya. Ketika kita menerimanya dengan penuh keikhlasan, ketika kita menerimanya dengan penuh senang hati, maka kemudian Allah akan segera menambahkannya. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia tidak ada yang tidak sibuk, selalu dibelenggu dengan persoalan-persoalan yang ada. Mimpi kalau kemudian kita hidup di alam dunia terlepas, terbebas dari permasalahan. Karena dunia adalah tempatnya masalah. Kenapa kemudian di dunia ada terus masalah, persoalan itu selalu ada? Karena dunia dihuni oleh dua model manusia. Ada manusia yang ahli berbuat baik, ada manusia yang tidak ahli berbuat baik. Ada manusia yang senangnya adalah menjaga lingkungan, ada yang senang merusak lingkungan. Ada yang taat ibadah kepada Allah, ada juga yang senang maksiat kepada Allah. Maka persoalan itu akan selalu muncul. Bahkan Nabi ingatkan kepada kita, la tastaghribu kama dumta fi hadhihi dar. Selama kita ini hidup di alam dunia, maka tidaklah akan mungkin kita ini terlepas dari sebuah permasalahan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah bukan manusia yang tidak ketemu masalah, tetapi adalah ketika ketemu dengan masalah, mampu menyelesaikan masalah itu dengan baik. Oleh karena itu, sesibuk apapun kita, berapapun banyaknya masalah yang ada pada diri kita, maka jangan sampai kita kemudian tidak melakukan hal-hal penting menjelang kita ini istirahat atau tidur. Bahkan agama mengajarkan kepada kita doa terlebih dahulu. Itu menunjukkan bahwa kita ini tidak memiliki daya dan upaya, kekuatan, keselamatan. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bismika Allahumma ahya wa amut adalah ucapan yang keluar dari lidah orang-orang yang beriman. Menunjukkan bahwa kepasrahan sepenuhnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita tidak melakukan hal-hal yang justru diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha. Apa pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Aisyah, jangan engkau tidur sebelum melakukan 4 hal penting. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada istrinya tercinta Siti Aisyah, ya Aisyah, jangan tidur terlebih dahulu sebelum Anda melakukan, mengerjakan, berbuat terhadap 4 hal penting. Apa yang Rasulullah sampaikan? Yang pertama, pesan kepada istrinya, pesan kepada kita selaku umatnya, sebelum khataman Quran, tidak boleh tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran. Sebelum khataman Quran. Yang kedua, jangan tidur wahai Aisyah sebelum menjadikan para nabi adalah memberikan syafaat untukmu kelak di hari kiamat. Yang ketiga, perintahnya Rasulullah kepada istri tercintanya adalah jangan tidur sebelum para kaum muslimin meridhoi engkau. Sebelum meminta maaf kepada seluruh orang-orang Islam, maka janganlah kamu tidur. Yang keempat, jangan tidur sebelum engkau melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Aisyah terkejut. Si Aisyah radhiyallahu anha ini terkejut.
Ya Rasulullah, bagaimana saya harus berbuat terhadap 4 hal penting ini? Yang pertama adalah jangan tidur sebelum khataman Quran. Apakah mungkin kita bisa menyelesaikan segitu banyaknya firman-firman Allah, ayat-ayat Allah? Maka Rasulullah SAW mendapatkan pertanyaan dari istri tercintanya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tersenyum, lalu kemudian beliau menjawab, wahai Aisyah, maka bacalah kamu surat Al-Ikhlas 3 kali. Insya Allah, Allah akan berikan pahala seperti engkau telah menyelesaikan 30 juz membaca Al-Quran. Maka paling tidak sebelum tidur, selain kita berwudu terlebih dahulu, karena Rasulullah juga perintahkan, wudulah kamu sebelum tidur sebagaimana engkau wudu sebelum sholat. Jadi Rasulullah perintahkan wudu, lalu kemudian doa, dan baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Sesibuk apapun kita, sempatkan untuk selalu membaca surat Al-Ikhlas. Karena itu tidak akan memakan waktu lama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca 3 kali, maka Rasulullah sampaikan kepada istri tercintanya, Allah akan berikan pahala sebagaimana engkau menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, jangan kamu tidur sebelum para nabi ini memberikan syafaat kepadamu kelak hari kiamat. Maka Aisyah juga bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, cukuplah engkau bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibaca 3 kali. Maka insya Allah kelak engkau akan mendapatkan pertolongan, syafaat pada saat kemudian menghadap Rabb Azza wa Jalla datangnya hari kiamat kelak. Yang ketiga, jangan kamu tidur sebelum orang-orang Islam semuanya meridhoimu. Siti Aisyah bingung bagaimana caranya minta restu, minta ridho dari sekian banyaknya orang-orang Islam. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, bacalah istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca 3 kali, kita telah sama-sama berdoa munajat kepada Allah, memohonkan ampun kepada saudara-saudara kita, muslim mukmin di belahan seluruh dunia. Maka insya Allah kita akan mendapatkan ridho daripada saudara-saudara kita yang ada di luar sana, bahkan di belahan dunia. Lalu kemudian yang keempat, jangan tidur sebelum menaikkan ibadah haji dan umrah. Siti Aisyah nambah bingung bagaimana caranya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW telah memberikan jawaban kepada istri tercintanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu akbar. Diperintahkan oleh Rasulullah, memerintahkan kepada istrinya, jangan tidur sebelum membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Maka itu pahalanya Allah akan berikan sebagaimana kita menunaikan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir batin untuk bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Dan sebelum tidur pun kita persiapkan apa yang harus kita lakukan. Sebab di dalam doa pun kita sudah jujur bahwa semuanya adalah milik Allah, hidup mati milik Allah. Maka pada saat orang tidur, semuanya itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihidupkan hanya tangan. Yang lain ini seolah-olah tidak berfungsi, maka tangan yang terus bergerak. Maka begitu bangun tidur, agama mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji milikmu ya Allah, engkau yang telah kembali menghidupkanku setelah kami ini mati. Engkau yang telah menghidupkan kami setelah kami ini mati. Maka rasa syukur yang sangat mendalam. Maka kemudian lakukan yang terbaik, hal-hal yang diperintahkan oleh Rasulullah termasuk menjelang tidur ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan sehingga pada saat kemudian kita tertidur, andai kemudian kita kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita insya Allah kembalinya, meninggalnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Adanallahu wa iyyakum ajmain ila liqa ma'as salamah. Sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.